Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Astrid Daryani dengan NIM 24014141151 dari kelas 4D. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi mengenal dan menggunakan tanda baca dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Nah, jadi materi saya yaitu mengenal dan menggunakan tanda baca dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Nah, apa sih tanda baca tersebut? Tanda baca adalah simbol kalimat yang digunakan untuk memperjelas nada, intonasi, maupun struktur kalimat. Nah, adapun contoh tanda baca yaitu seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru, ataupun tanda tanya. Seperti tanda titik digunakan pada akhir kalimat atau akhir pernyataan. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Nah, tanda titik tersebut terletak di belakang kata sekolah. Nah, selanjutnya tanda koma, yaitu untuk memisahkan unsur dalam kalimat atau memberi jeda. Nah, yang selanjutnya tanda tanya. Nah, tanda tanya ini digunakan pada akhir kalimat tanya. Nah, selanjutnya tanda seru, di mana tanda seru ini digunakan untuk menunjukkan perintah, seruan, ataupun emosi kuat. Nah, dalam model pembelajaran ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengenal dan menggunakan tanda baca dengan tepat dalam kalimat sederhana. Nah, selanjutnya dalam model pembelajaran Problem Based Learning ini, di mana peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi peserta didik aktif mencari informasi dengan cara menganalisis, mengumpulkan, serta menemukan solusi terhadap masalah dengan cara berpikir yang kritis dan kerjasama yang baik. Nah, model Problem Based Learning ini dapat dikembangkan. Mengapa model Problem Based Learning ini dikatakan dapat dikembangkan? Karena pada model ini dapat membantu peserta didik untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan dengan cara berpikir tingkat tinggi serta kemandirian dalam proses pembelajaran. Nah, menurut para ahli, model pembelajaran Problem Based Learning ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pada model ini, di mana siswa belajar melalui pengalaman memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya atau kehidupan nyatanya. Nah, adapun langkah-langkah atau sintaks-sintaks dalam model Problem Based Learning ini, yang pertama, orientasi pada masalah, di mana pada langkah ini, guru memberikan atau menunjukkan kalimat yang belum memiliki tanda baca kepada peserta didik. Nah, peserta didik menyadari bahwa kalimat yang belum memiliki tanda baca akan susah dimaknai dan dapat salah diartikan. Contohnya, adik ayo makan, nenek sudah pulang. Nah, kalimat tersebut tidak jelas artinya dan maknanya karena dalam kalimat tersebut tidak menggunakan tanda baca. Selanjutnya, guru memberikan tanda baca serta bagaimana cara penggunaan tanda baca yang tepat dan benar dalam kalimat. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar, di mana guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok bisa terdiri dari 4-5 orang. Nah, ketika guru sudah membentuk peserta didik atau siswa ke dalam kelompok, maka guru akan membagikan lembar kerja atau LKPD kepada peserta didik yang berupa teks rusak. Selanjutnya, guru menjelaskan bagaimana cara pengerjaan lembar kerja tersebut kepada masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok, di mana pada langkah ini peserta didik mulai berdiskusi dan guru sebagai fasilitator untuk jalannya diskusi apabila peserta didik mengalami kesulitan atau hal yang membingungkan dalam pengerjaan lembar kerja tersebut. Dan guru memastikan bahwa setiap anggota kelompok aktif dalam mengerjakan lembar kerja tersebut. Nah, langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana pada langkah ini setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, dan setiap perwakilan kelompok dapat membacakan teks yang sudah mereka perbaiki dengan melihat atau memperhatikan intonasi dan jeda
dalam tanda baca yang sudah mereka perbaiki. Nah, pada langkah yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada langkah ini, guru bersama siswa membahas jawaban setiap kelompok dan bersama-sama menganalisis mengapa suatu kalimat harus menggunakan tanda tanya, tanda seru, tanda titik, atau tanda koma, serta memperhatikan ketelitian dalam menulis. Nah, yang selanjutnya, karakteristik model problem-based learning. Yang pertama, berpusat pada siswa, di mana pada tahap ini, siswa menjadi pelaku utama dalam proses pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Dan yang kedua, berawal dari suatu masalah. Nah, di mana pembelajaran dimulai dengan menyajikan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata peserta didik. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan. Nah, pada tahap ini, peserta didik diajak untuk mencari informasi melalui berbagai sumber untuk menemukan solusi terhadap masalah yang didapat. Dan yang keempat, kerjasama kelompok. Nah, pada tahap ini, peserta didik bersama-sama kelompoknya untuk berdiskusi dan menemukan solusi dari masalah yang didapat. Dan yang kelima, mengembangkan dan berpikir kritis, di mana pada tahap ini siswa menganalisis penyebab terjadinya masalah dan menentukan solusi yang tepat pada masalah yang didapat. Nah, yang keenam yaitu menghasilkan produk atau solusi. Nah, di mana hasil pembelajaran di sini bisa berupa laporan, presentasi, karya maupun solusi dari masalah yang didapat. Adapun kelebihan model PBL ini yaitu model PBL ini lebih efektif. Mengapa dikatakan efektif? Karena membantu siswa secara aktif, kritis, kreatif, dan mandiri. Dan model ini juga dapat membuat pembelajaran lebih bermakna, meningkatkan keaktifan siswa, serta melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, meningkatkan kerjasama kelompok dan membantu siswa mengingat materi lebih lama, karena mereka menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Nah, oleh karena itu, model pembelajaran problem-based learning menjadi model pembelajaran yang paling efektif yang dapat diterapkan dalam sekolah dasar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om.